Halo guys, Ab di sini, dan di sini ada heatsink prosesor yang sangat populer teman-teman. AlSi TBF100 atau AlSi Luna ya. Di konten tentang penjelasan airflow casing itu saya menggunakan HSF ini teman-teman. Dimana itu suhunya sama-sama kita ketahui ya, itu performa pendinginannya kurang bagus gitu ya. Walaupun masih di rentang aman sebenarnya, cuma gimana gitu ya. Di pengujian tersebut AlSi TBF100 ini tembus 70 derajat saat gaming ya. Standby-nya itu di 38 sama 37 lah. Yang mana itu baru saja saya uji ya dengan sistem yang sama. Dengan fan bawaan Intel itu AlSi TBF100 kalah sekitar 10 derajat teman-teman. Kenapa fan Intel ini bisa menang dari TBF100? Itu yang pertama, tentu saja soal heatsink ya. Material heatsink fan Intel ini lebih bagus daripada punya AlSi ini. Kemudian itu juga dipengaruhi oleh RPM fan ya. Di settingan BIOS standar tidak diapa-apain, itu RPM fan Intel atau perputaran fan-nya ini lebih tinggi ya daripada perputaran fan punya TBF100. Nah, sekarang saya akan mencoba memodifikasi HSF yang cantik ini. Saya akan memindahkan fan-nya ke heatsink ini teman-teman. Ini adalah Cooler Master ya, copotan dari PC Build Up. Ini lebih tebal heatsinknya, dan kita lihat nanti apakah terjadi perbedaan yang berarti ya. Mari kita coba. Oke, pertama saya akan pisahkan dulu fan dengan heatsinknya. Untuk AlSi TBF100 ini, baut penyatunya ada di celah ini, di dekat pengunci heatsinknya. Ada 4 baut yang harus dibuka. Kemudian fan PC Build Up ini juga punya 4 baut. Lokasi baut berada di bawah fan. Gunakan obeng kecil untuk membukanya. Untuk menyatukan fan AlSi dan heatsink Cooler Master tadi, kita perlu memotong apa ini namanya? Pengait, penyatu. Hati-hati, jangan sampai melukai kabel dan bagian fan lainnya. Lalu bagaimana menyatukan dua benda ini? Pepatah kuno mengatakan, apapun masalahnya, kabel tis solusinya. Jadi ya, mari kita ikat saja. Di sini saya mengikat kerangka bagian bawah fan melalui celah heatsink. Salurkan kabel tis dari bawah, kemudian ikat rangka fan-nya dengan menyalurkan kabel tis ke bawah lagi. Kunci di bagian bawah yang meninggi ini ya, agar tidak bentrok dengan soket prosesor. Cukup dua saja teman-teman, di posisi berlawanan seperti ini, karena salah satu bagian yang tidak dipasang kabel tis merupakan wilayah VRM dan kapasitor motherboard nantinya. Oke, ini sudah kuat. Selanjutnya kita pasang HSF custom ini seperti biasa. Apakah kabel tis tadi tidak meleleh? Of course not. Itu tadi kabel tis bengkel gitu loh. Kuat dan tahan lama, tahan panas bro. Lagian suhu heatsink pasti lebih rendah dari suhu prosesor ya. Sementara suhu prosesor maksimal itu 90 derajat. Kalau udah lewat biasanya PC mati sendiri. Inilah perbandingan suhu side by side teman-teman.
Ternyata HSF Intel dengan HSF Custom beda tipis saja performanya. Ini kemungkinan karena RPM fan Intel tadi guys. Perputaran fan Intel lebih kencang di settingan default BIOS Mobo yang saya pakai ini. Mohon koreksinya kalau salah teman-teman. Inilah dia rekap suhunya. What do you think bro? Kira-kira worth it gak? Kalau menurut saya sih, kalau ada kanibalan seperti tadi dan ada kreativitas untuk mencoba, ya worth it aja ya. Lagi pula peningkatan performanya cukup memuaskan lah ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman, semoga ada inspirasi baru di video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa.